Halo semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi. Nah, tentu pada saat kelas 9 kalian pernah mendengar istilah kaidah bahasa atau pernah mempelajari tentang kaidah bahasa dari sebuah teks. Nah, kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi disajikan dengan memperhatikan kaidah bahasa itu sendiri. Nah, kaidah bahasa teks LHO itu ada nomina, verba, afiksasi, dan frasa nomina. Mari kita mempelajari satu persatu dari kaidah bahasa ini. Nah, yang pertama adalah nomina atau dalam bahasa Inggrisnya adalah noun. Nah, nomina ini adalah kata benda yang artinya kata yang menunjuk ke sebuah benda atau kata tersebut memiliki makna kebendaan. Contoh, orang. Nah, kursi, meja, buku, pensil, tas, dan lain-lain. Nah, dalam struktur kalimat, sebuah kalimat, nomina ini atau kata benda ini biasanya menduduki fungsi subjek atau predikat, atau objek. Nah, contoh, Budi membaca buku. Nah, Budi di sini sebagai orang adalah menduduki fungsi subjek. Lalu membaca buku, bukunya adalah objek, seperti itu. Nah, kata benda ini atau nomina ini ada yang berjenis nomina dasar dan ada nomina turunan. Nah, apa itu nomina dasar? Nomina dasar adalah kata benda yang berasal dari kata dasar yang belum diberi imbuhan atau afiksasi. Contoh, air, kue, buku, pensil, dan lain-lain. Tas, bantal, baju. Nah, itu adalah kata benda tapi belum diberi imbuhan. Nah, sedangkan nomina turunan adalah kata benda yang sudah diberi imbuhan atau sudah diberi afiksasi. Contoh, pelindung. Nah, pelindung ini kan kata dasarnya lindung. Nah, lindung, lalu makanan. Nah, makanan itu adalah sesuatu yang bisa kita makan, yang bisa kita masukkan ke dalam mulut, lalu dicerna oleh usus kita. Nah, makanan memiliki kata dasar makan yang bukan kata benda, yaitu kata kerja. Namun setelah diberi imbuhan, maka berubahlah dia menjadi kata benda, lalu tulisan, tumpukan, dan lain-lain. Berikutnya, kita masuk ke verba atau dalam bahasa Inggrisnya adalah verb. Nah, verba adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini menunjukkan perbuatan atau aksi. Nah, biasanya bisa dilihat dengan adanya pergerakan anggota tubuh. Kalau misalnya itu adalah kata kerja material, seperti itu. Nah, berdasarkan bentuknya, verba juga sama, dibagi menjadi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Nah, contoh verba dasar, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau verba turunan atau verba yang sudah diberi imbuhan, itu berlari. Nah, kata dasarnya adalah lari, lalu diberi imbuhan ber, lalu belajar. Nah, kata dasarnya adalah ajar, lalu diberi imbuhan ber. Main, diberi imbuhan menjadi bermain. Menjelaskan, kata dasarnya jelas, diberi imbuhan men, dan kan menjadi menjelaskan, dan seterusnya. Nah, itu adalah verba. Dalam struktur kalimat, verba biasanya menduduki fungsi predikat. Contoh, Budi membaca buku.
Nah, Budi tadi sebagai subjek adalah nomina, lalu membaca itu adalah predikat, yang dalam hal ini adalah verba atau kata kerja. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu afiksasi. Nah, apa itu afiksasi? Tadi sudah beberapa kali Ibu sebutkan, afiksasi itu adalah pemberian imbuhan pada kata dasar, sehingga kata tersebut disebut kata bentukan atau disebut turunan, kata turunan, misalnya nomina turunan atau verba turunan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa ada contoh proses afiksasi ya, yang misalnya yang pertama katanya makanan. Nah, makanan ini berkelas kata nomina ya. Lalu kita lihat proses pengimbuhannya. Bagaimana dia menjadi kata makanan. Nah, berarti ada kata dasar yaitu makan ditambah akhiran an sehingga menjadi makanan. Nah, kata dasarnya adalah makan. Nah, makan itu apa? Makan itu adalah verba. Sedangkan setelah diberi afiksasi, berubahlah dia menjadi nomina. Nah, kita lanjut ya ke contoh yang berikutnya. Misalnya mengobati. Nah, mengobati itu memiliki kelas kata verba. Nah, proses afiksasinya ada ditambah kata dasar yaitu obat, ditambah akhiran i menjadi mengobati. Nah, kata dasarnya ini, kata dasar obat ini berkelas kata nomina. Nah, begitu seterusnya. Silakan dipahami proses afiksasi ini. Jadi, proses afiksasi ini atau pemberian imbuhan ini mengubah bentuk katanya. Misalnya yang awalnya sisir. Sisir itu kan benda. Ketika kita ubah menjadi menyisir, maka menjadi kata kerja atau verba. Selanjutnya kita masuk ke frasa nomina. Nah, ini sebenarnya udah ada kejelasan sedikit ya tentang kata nomina di sini. Nomina itu tadi kita sudah tahu nomina adalah kata benda. Nah, lalu ada frasa. Nah, frasa nomina adalah gabungan beberapa kata, berarti katanya lebih dari satu yang membentuk makna baru namun tetap merujuk ke satu benda. Contoh, sampah organik. Jadi ada sampah namun dia bisa terurai, disebutlah sampah organik. Lalu misalnya wayang kulit. Jadi di sini ada dua kata, ada kata wayang dan kulit. Nah, membentuk sebuah makna untuk merujuk kata wayang kulit. Lalu ada akar pohon. Nah, ada dua kata yang merujuk untuk sebuah benda yang berada di bagian bawah pohon untuk berfungsi menyangga pohon tersebut atau untuk menyerap air. Nah, jadi frasa nomina ini dia tetap berfungsi sebagai objek atau juga subjek. Misalnya, ibu membeli sepeda baru. Nah, jadi ada kata sepeda baru itu adalah frasa nomina, ya. Jadi sepeda baru menduduki fungsi objek. Ibu subjek, membeli predikat, sepeda baru objek. Nah, jadi frasa nomina itu bisa menduduki fungsi subjek atau fungsi objek. Baik. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas atensi untuk mendengarkan. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Selamat pagi.